Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kutipan Injil Yohanes, kisah setelah Yesus bangkit, kekosongan kubur masih terus terbawa. Para murid di dalam aktivitas sehari-hari nampak menjadi hambar, pembicaraan menjadi hambar, relasi menjadi hambar, dan mereka mengalami seakan-akan yang dulunya mereka mengalami heroisme, kebanggaan dengan Yesus yang dijumpainya secara normal, wajar dalam perjumpaan sehari-hari, tetapi Yesus sekarang hilang.
Kubur yang kosong juga menggambarkan suasana hati para murid secara pribadi, tetapi juga kubur yang kosong menjadi gambaran dari situasi yang dialami para murid sebagai persekutuan. Sebagai persekutuan satu keluarga, juga komunikasi menjadi kaku. Petrus bilang, aku pergi menangkap ikan. Lalu yang lain, kami pergi juga dengan kamu. Sesuatu komunikasi yang tidak biasa. Lalu mereka berangkat dan malam itu, semalam-malaman, sungguh juga menjadi kubur yang kosong. Mereka tidak mendapati apapun. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kekosongan juga mendapatkan kekosongan. Dengan adanya pandemi virus corona ini, kita juga bisa saja dibantu untuk menghayati kubur kosong ini. Ketika kita tidak lagi bisa bersekutu seperti biasanya, perjumpaan, pekerjaan, ibadat tidak seperti yang kita alami seperti yang dulu-dulu. Ada seorang dosen Widya Mandala yang menanyakan lewat WA kepada saya, apa perasaan Romo ketika memimpin misa di mana tidak ada umat dan yang dihadapi adalah lensa kamera. Lalu saya menjawab, itu yang kami rasakan pertama-tama memang kaku. Banyak kata-kata menjadi hilang karena tidak menatap mata orang. Tetapi sekarang yang ditatap adalah mata yang berbeda, matanya kamera. Dan saya merasakan lama-kelamaan membayangkan seperti seorang ibu atau bapak yang berdoa, memandang jendela yang kosong, dan lalu membayangkan anaknya yang di luar pulau, sedang sakitkah, sedang sehatkah, bagaimana belajarnya, dan tidak pernah bisa tahu. Saudara-saudari yang terkasih, para murid semalam-malaman tidak menangkap apa-apa. Hambar, pekerjaan menjadi sia-sia, yang dikerjakan menjadi kosong. Tetapi ketika mereka terus di dalam persekutuan, ketika siang mulai datang, ternyata para murid memandang garis pantai, di sana sudah ada asap yang mengepul. Para murid memang tidak menyangka bahwa Yesus yang dikira hilang, mati, dan sia-sia itu ternyata hadir ketika mereka mengalami kehampaan itu. Anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka menjawab, tidak ada. Hidup tanpa lauk pauk, seperti setiap hari makan hanya nasi dan garam, hambar. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab suci kata kanan itu adalah bahasa kitab suci yang menjelaskan tentang makna yang kaya. Kanan artinya benar. Kanan artinya berkenan kepada Allah. Kanan artinya yang dipuji dan dihargai oleh Allah.
Maka kalau para murid disuruh menebarkan jala bukan di sebelah kiri, tetapi di sebelah kanan, artinya dalam kehampaan seperti apapun, lakukanlah apa yang benar, lakukanlah apa yang berkenan kepada Allah, lakukanlah segala hal yang dipuji, dihargai oleh Allah, maka kamu akan mendapat. Semoga kita semua dalam saat-saat yang sulit ini, kita tetap mampu bersama Roh Kudus, teguh, tak tergoyahkan. Kita tetap melakukan apa yang terbaik, apa yang benar, apa yang berkenan bagi Tuhan. Maka segala hal yang dilakukan secara benar, apa yang kita lakukan karena kita yakin itu baik, seperti Petrus, seperti para rasul, dikisahkan dalam kisah para rasul, meskipun ancaman macam apapun, ketika dia melakukan kesaksian dan yakin bahwa itu adalah benar sebagai saksi kebaikan Allah, maka akan berbuah. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh. Keputusasaan malam itu akhirnya ditemukan oleh para murid. Mereka bukan jala yang kosong. Jala mereka penuh. 135 ekor ikan diperolehnya dan jala itu tidak koyak. Maka marilah kita selalu menaburkan jala kita di sebelah kanan, melalui raut wajah kita, melalui kata-kata mulut kita, melalui tangan kita, kaki kita, SMS kita, WA kita menaburkan di sebelah kanan, maka semuanya akan berbuah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.